Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ittaqi Tafuzi dengan NIM 21105030025. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai kodikologi dan tekstologi untuk melengkapi tugas presentasi mata kuliah pengantar linguistik dan filologi. Dalam pengungkapan naskah kajian filologi terdapat dua cara, yakni kodikologi dan tekstologi. Saya ulangi, yang pertama dibahas itu mengenai tentang kodikologi. Kodikologi ini berasal dari kata Latin codex, jamaknya codices, yang mempunyai arti naskah, manuskrip atau manus dan scriptus, handscript. Menurut Robson, kodikologi ini adalah pelajaran naskah. Sedangkan menurut Berit, kodikologi ini adalah gulungan, buku, tulisan tangan pada teks kuno. Menurut Yudiavi, kodikologi ini mempelajari bahan, umur, serta tempat dan perkiraan penulisan naskah. Di dalam buku Filologi Indonesia, Teori dan Metode, menyebutkan bahwa kodikologi berarti ilmu tentang pernaskahan yang menyangkut bahan tulis tangan yang ditinjau dari berbagai aspeknya. Selanjutnya mengenai tentang ruang lingkup kodikologi. Kodikologi memiliki beberapa ruang lingkup. Nah, ruang lingkup kodikologi itu ada 5. Yang pertama adalah identifikasi. Identifikasi ini meliputi tempat penyimpanan naskah, judul naskah, nomor naskah, jumlah naskah, tanggal penulisan, tempat penulisan, penulis atau penyalin, pemilik naskah, dan informasi lainnya. Yang kedua adalah bagian naskah. Bagian naskah ini meliputi bahan atau alas, cap kertas, warna tinta, kondisi naskah, jumlah halaman, jumlah baris per halaman, tag layout, dan lain-lain. Yang ketiga adalah tulisan. Tulisan ini meliputi aksara, jenis huruf atau hot, tanda koreksi, pangtuasi, rubrikasi, iluminasi, ilustrasi, dan sebagainya. Yang keempat adalah penjilidan. Penjilidan ini meliputi bahan sampul, rusuk, pengikat motif sampul, dan lain-lain. Yang kelima adalah sejarah naskah. Sejarah naskah ini meliputi riwayat naskah, kolofon, ciri-ciri kepemilikan naskah, cara memperoleh naskah, penggunaan lainnya, serta catatan lain yang menunjukkan umur atau sejarah naskah. Yang selanjutnya membahas tentang unsur kodikologi. Kodikologi ini memiliki 7 unsur. Di antara 7 unsur itu adalah yang pertama itu tempat penyimpanan naskah. Yang kedua itu alas naskah. Yang ketiga cap kertas, watermark, dan countermark. Yang keempat umur dan daya tahan. Yang kelima penulisan. Yang keenam iluminasi. Nah, iluminasi ini dalam ilmu kodikologi itu adalah sebuah gambar yang terdapat di dalam naskah. Yang ketujuh ilustrasi. Ilustrasi adalah hiasan yang mendukung teks. Selanjutnya membahas tentang tekstologi. Tekstologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk teks. Teks adalah kandungan naskah yang bersifat abstrak dan hanya dapat dibayangkan. Teks itu bisa berupa lisan, tulisan, cetakan, dan lain-lain. Isi teks itu kadang tentang ide, amanat pengarang kepada pembaca, dan lain-lain. Di dalam tekstologi itu dapat terjadi naskah yang mudah, tapi teksnya itu sudah tua. Selanjutnya mengenai tentang prinsip tekstologi. Tekstologi memiliki 10 prinsip. Yang pertama adalah tekstologi menyelidiki sejarah teks suatu karya. Yang kedua, dimulai dari penyuntingan. Yang ketiga, edisi teks harus menggambarkan sejarahnya. Yang keempat, tidak ada kenyataan tekstologis tanpa penjelasan. Yang kelima, secara metodis, perubahan secara sadar harus didahulukan daripada kekeliruan. Yang keenam, teks diteliti sebagai keseluruhan.
Yang ketujuh, bahan yang mengiringi teks harus diteliti pula. Yang kedelapan, perlu diteliti pula sejarah teks dari karya lain. Yang kesembilan, penyalin dan lembaga penyalinan harus diteliti pula. Yang kesepuluh atau yang terakhir adalah rekonstruksi teks tidak dapat menggantikan teks yang diturunkan. Selanjutnya membahas tentang kritik teks. Nah, kritik teks ini dalam bahasa Yunani itu krites. Kalau krites itu seorang hakim. Terus ada lagi krinein. Krinein itu yang menghakimi. Ada lagi kriterion. Kriterion itu dasar penghakiman. Yang berarti kritik dan evaluasi seorang filolog kepada teks, meneliti, dan menempatkan teks pada tempat yang tepat. Menempatkan teks artinya mencari autograf atau karya yang ditulis pengarang meskipun saat ini sukar. Selanjutnya adalah kesalahan teks menurut Reynolds dan Wilson 1974. Dalam tekstologi itu kadang terdapat beberapa kesalahan teks. Nah, kesalahan teks itu terjadi karena antara lain karena tulisan tangan kurang jelas. Yang kedua, karena penggeseran lafal. Yang ketiga, karena haplografi penghilangan huruf. Yang keempat, tambahan huruf atau diktografi. Yang kelima, tertukar. Dan yang terakhir, terpengaruh kata lain. Terus, untuk mengatasi kesalahan tadi, ada beberapa langkah menurut Robson. Langkah yang pertama adalah membandingkan. Yang kedua adalah mengkonstruksi atau metode stema. Yang ketiga adalah istilah. Istilah ini mencakup arketip, hiperketip, omega, alfa, beta. Yang keempat adalah emendasi atau perbaikan atas kesalahan-kesalahan di dalam teks. Selanjutnya mengenai perbedaan naskah dan teks. Jika kodikologi, ini naskahnya merujuk pada fisik dokumen. Sedangkan jika tekstologi ini, teks merujuk pada tulisan atau kandungan isi dari dokumen tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika banyak kekurangan salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.